layarnya ya. Tata nama senyawa organik. Ini sebenarnya mudah, tapi harus betul-betul paham. Ya. Tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik akan dibahas meliputi senyawa molekul atau kovalen biner, kemudian senyawa ion, dan senyawa asam basa. Molekul senyawa kovalen biner, senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur, hanya dua saja. Misalnya air H2O, amonia NH3, karbon dioksida CO2. Ya, ini hanya 2C dengan O, N dengan H, H dengan O. Rumus senyawa yang pertama, aturannya, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Jadi B lebih dulu daripada SI. SI lebih dulu daripada C, lebih dulu daripada SB, lebih dulu daripada AS, P, dan seterusnya. Jadi yang paling kiri itu penulisannya di depan. Ya, baru ke belakang. Contoh, kenapa penulisan amonia lazimnya ditulis NH3? Kenapa enggak H3N? Nah, itu pakai aturan. Ya, paling kiri itu harus di depan. N dengan H duluan siapa? Kalau dari dari kiri, duluan N. Maka penulisannya NH3, tidak boleh H3N, itu sebenarnya tidak boleh. Paham ya? Jadi diurutkan dari kiri, paling kiri itu harus di depan. Kemudian rumus kimia air yang lazim ditulis H2O. Kenapa nggak ditulis OH2? Ya, karena posisi H lebih kiri daripada O. Ya, makanya H harus lebih dulu daripada O. Jadi penulisannya H2O. Ini aturan pertama. Paham ya? Senyawa biner ini senyawa non logam dengan non logam. Maksudnya non logam dengan non logam itu misalnya gini. N nitrogen itu non logam. H hidrogen itu non logam. Dia berasal dua-duanya gas. Jadi senyawa ini ikatan antara dua unsur yang berbeda tapi non logam dengan non logam. Paham ya? Berikutnya H2O, H hidrogen, O oksigen. Dua-duanya non logam. Itu ya maksudnya ya, biner ini maksudnya non logam dengan non logam. CO2, C karbon non logam, O non logam juga. Nah, ini ikatan non logam dengan logam karena nanti berikutnya ada ikatan ion. Di situ adalah ikatan logam, salah satunya harus ada logamnya. Ya, tata namanya nanti berbeda. Dah, boleh di screenshot dulu. Sudah ya, Bapak lanjutkan lagi ya. Nama senyawanya, cara memberi nama senyawa. Nama senyawa kovalen biner adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada unsur kedua. Jadi yang kedua itu ada unsur akhiran ida. Ya, contohnya HCl, hidrogen, hanya hidrogen. Cl itu klor, jadi klorida. H2S, H itu hidrogen, S itu sulfur, tapi karena ini dua senyawa, belakangnya kasih ida, sulfida. Jelas ya? Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya. Dalam bahasa Yunani, indeks 1 tidak perlu disebutkan kecuali pada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida kan tulisannya C dengan O. C karbon, O oksigen, O-nya 1, jadi karbon monoksida. Khusus CO ditulis O-nya 1 itu disebut monoksida. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka.
Contoh CO2, C karbon, O oksigen, oksida, belakangnya kasih ida. Karena ada 2, depannya kasih di, karbon dioksida. N2O, N nitrogen. Karena N-nya ada 2, berarti di nitrogen. O oksida. Oksidanya ini kenapa nggak ditulis monoksida? Karena monoksida itu hanya berlaku untuk CO. Selain CO, monoksida nggak ada. Jadi O-nya dibaca oksigen, belakangnya kasih ida. NO, nitrogennya 1. O oksigen, O-nya 1, di belakangnya kasih ida. Nitrogen oksida. Kemudian N2O3, N-nya 2 berarti dinitrogen, O-nya 3 trioksida, belakangnya kasih ida. CS2, C itu karbon, S itu sulfur, karena sulfurnya ada 2 berarti disulfida, belakangnya kasih ida. Jelas ya? Senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu pakai aturan di atas, contoh air. Ini kalau mengikuti aturan dibaca di hidrogen oksida, mengikuti aturan loh ya, karena dia memiliki nama umum, jadi ini nggak perlu ditulis seperti ini, nggak perlu ya. Kayak metana CH4, C itu kan karbon, H itu hidrogen, jadi karbon tetrahidroksida. Kan nggak pakai seperti itu karena dia lazimnya dikenal dengan metana. Jadi nggak perlu mengikuti aturan tersebut. Silahkan screenshot dulu, baru langsung contoh soal. Sudah di screenshot ya, kita lanjut ya. Coba Bapak terangkan. Si, Si itu silikon. Silikonnya 1. Cl itu klorin. Ada 4, berarti 4 itu tetra. Jadi silikon, tetra, klorin, jadi belakangnya kasih ida, klorida, tetraklorida. Ya, 4 tadi, apa tadi? 4 itu tetra. Ya. Berikutnya Cl2O. Cl itu klorin. Ada 2, berarti diklorin. Diklorin, oksida, oksigen jadi oksida, belakangnya kasih ida. Kemudian Cl2O5, Cl itu klorin, ada 2 berarti diklorin. Oksigennya ada 5, 5 itu penta, oksida, jelas ya. Kemudian P itu fosforus. Fosforus. Ada yang nulis fosforus, ada yang nulis fosforus, sama aja. Fosforusnya 1, Cl-nya 5 berarti penta. Klorin jadi klorida. Ada yang nulisnya fosforus seperti ini, ada yang nulis fosforus, boleh. Fosforus penta klorida, boleh. Kemudian S itu sulfur. Sulfur, Cl6, 6 itu heksa. Heksa, klorin jadi klorida, heksa klorida. Ya, sulfur heksaklorida. Dah, atau sulfur itu nama biasanya umum dikenal dengan belerang, boleh ditulis belerang. Heksa klorida boleh, karena nama sulfur itu nama lainnya belerang, kalau dalam bahasa Indonesia belerang. Kemudian SO2, S itu sulfur, 2 itu dioksida, boleh ditulis belerang dioksida, boleh ya. Berikutnya ya, C itu karbon, Br itu bromin, ada 4 berarti tetra, bromin jadi bromida, karbon tetra bromida. Kemudian Cl klorin, Cl itu klorin ya. F itu
Florida. F itu floor. Ada 3, berarti tree. F itu floor, karena ini belakangnya kasih ida, tree Florida. Kalau klorin, triklorida, Florida, kayak nama kota di Amerika itu, Florida. Ya, screenshot dulu jawabannya ini, paham ya? Jadi kuncinya harus paham dulu di depan. Nanti biasanya persamaan kimia itu ditulis silikon trioksida direaksikan dengan amonia menghasilkan ini dengan ini. Nah, itu pakai bahasa tulisan, kamu menulisnya pakai rumus kimia seperti ini. Ya, makanya harus ngerti dulu. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Silahkan kasih namanya. Tugas kalian saya kasih nama. Saya kasih waktu 4 menit. Silahkan. Namanya. Bapak kasih contoh. Fosforus itu P. Klorida itu Cl. Karena ada 3, PCl3, tri 3. Nah, coba kayak gini. 4 menit. Kita cocokkan ya, karbon tetraklorida, karbon itu C, tetraklorida, klorida itu Cl, ada 4, CCl4. Di nitrogen trioksida, nitrogen itu N, D2, trioksida O, O-nya 3, di nitrogen trioksida.
Kemudian silikon dioksida, silikon Si. Oksida O, karena ada 2 SiO2. Karbon disulfida, karbon itu C. Kemudian sulfida itu S, karena ada 2 CS2. Kemudian di fosforus berarti P. Fosforus kan P, ada 2 P2. Trioksida O3. Kemudian di klorin itu Cl. Cl-nya ada 2. Heptaoksida, oksidanya 7. Hepta itu 7. Cl2O7. Sulfur itu S, trioksida, oksidanya 3. Jadi SO3. Silakan screenshot dulu. Ya, kalau udah kalian kerjakan pasti tahu, oh ini betul, ini salah. Salahnya di sini, udah paham. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Tata nama senyawa ion. Senyawa ion terdiri atas suatu kation. Kation itu muatan positif dengan anion muatan negatif. Kation umumnya adalah suatu ion logam. Sedangkan anion adalah anion tunggal atau suatu anion poliatom. Jadi intinya yang positif itu logam. Ada unsur logamnya. Nah, rumus senyawa, kation ditulis di depan, yang muatan positif di depan, yang negatif di belakang. Contoh NaCl, Na itu natrium, ini logam. Ini non logam. Ya, jadi intinya senyawa ion itu ada unsur logamnya. Ada unsur logamnya. Kalau tadi yang Bapak terangkan di awal tadi itu non logam dengan non logam. Tapi kalau senyawa ion ini harus ada terutama yang muatan positif kationnya itu logamnya. Kayak natrium itu logam, Cl itu non logam. Ya, taunya logam dan non logam ya kamu lihat daftar SPU golongan 1A 2A itu logam. Nanti cek sendiri ya. Ya. Rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan jumlah kation dan anionnya. Kation itu positif, anionnya negatif. Diberi indeks sedemikian rupa sehingga bersifat netral. Jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Kemarin tentang redox, ya kemarin udah saya terangkan tentang redox. Berarti muatan dalam satu senyawa itu totalnya 0. Artinya apa? Jumlah positif dengan negatif harus sama. Lihat berikutnya. Contoh, Na itu Na+, NO3 ya, reaksinya jadinya begini. Na+ ditambah NO3-. Nah, di sini plusnya 1, minnya 1, berarti jumlah positif negatifnya sudah pas sama, berarti digabung reaksinya. Na NO3. Kemudian yang kedua, Ca2+ plus NO3-. Ya, Ca-nya 2, NO-nya 1. Nah, jumlah positif dan negatif harus sama. Positifnya 2, negatifnya 1. Berarti negatif ini harus saya kali berapa? Kali 2. Supaya 2 kali min 2. Berarti Ca-nya 1, NO2, NO3-nya ada 2. Ca-nya 1, NO3-nya ada 2. Ini namanya natrium nitrat. Ini natrium nitrat, ini kalsium nitrat. Ya. Kemudian Al3+ plus SO4 2-. Nah, ini 3 positif, sini 2 negatif. Berarti kelipatannya KPK-nya berapa? KPK-nya 6. Berarti 3+ ini saya kali 2 supaya dapat 6. SO4 supaya 6 ini saya kali 3 karena KPK-nya 6. Berarti Al-nya 2, SO4-nya 3, disebut aluminium sulfat. Kemudian SN4+ ditambah SO4 2-. Ya. SN-nya 4, SO4-nya 2-. Berarti ini saya kali 2. Berarti SN-nya 1, ya, SO4-nya 2. Kemudian Cu2+ ditambah S2-.
Ternyata Cu-nya 2 positif, S-nya 2 min, sudah pas jumlah positif negatifnya, jadi langsung digabung CuS. Paham ya? Nah, untuk namanya nanti saya jelaskan. Untuk sementara yang penting reaksinya ini dulu betul. Nanti tinggal namanya mengikuti daftar tabel. Nama senyawa ion dalam rangkaian nama kation di depan dan anion di belakang. Nama indeks tidak disebut. Ya, kalau tadi belajar tentang ion biner tadi, senyawa biner tadi disebut indeksnya 2, di 3 tetra, 3 tri, 4 tetra dan sebagainya. Contoh ini, Al2SO4. Al-nya kan kalau nalarnya dibaca di aluminium, tapi ini tidak untuk senyawa ion. Aluminium tulis 2 tetap dibaca aluminium. SO4 itu dibaca sulfat ya sulfat, tidak trisulfat tidak. Ya, indeks tidak disebut. Natrium klorida, Ca kalsium, Cl2 kalsium klorida, tetap belakangnya yang khusus yang dia bereaksi dengan non logam ada idanya. Tapi indeksnya ini tidak disebutkan. Misalnya Na2 kan harusnya dibaca di natrium, tapi ini tidak karena ini logam bacanya natrium saja. SO4 sulfat. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Beberapa jenis kation, tolong betul. Ini Bapak minta tolong betul. Ini di print. Kenapa di print? Karena dengan tabel-tabel ini sangat membantu nanti kamu beri nama. Ya kalau kamu tidak di print agak susah karena kamu masih baru awal belajar. Jadi kamu harus lihat tabel dulu. Nah kalau kamu awal belajar ini kamu lihat tabel, lama-lama akan hafal sendirinya. Ya, Na itu +1 natrium. K itu +1 kalium, magnesium itu 2 plus magnesium, Ca 2 plus kalsium, strosium, S2 2 plus, Ba 2 plus barium, Al 3 plus aluminium, Zn 2 plus zinc, Ni 2 plus nikel, Ag plus perak. Khusus Sn, hati-hati, Sn itu ada 2 jenis, Sn 2 plus dan Sn 4 plus. Sn2 berarti timah 2. Duanya ini berdasarkan muatannya ini. Muatannya +2. Sn4 plus berarti muatannya ini 4. Ya. Pb2 plus berarti timbal 2. Pb4 plus timbal 4. Fe2 plus besi 2. Fe3 plus besi 3, Hg plus raksa 1, Hg plus Hg2 plus raksa 2, Cu plus tembaga 1, Cu2 plus tembaga 2, Au plus emas 1, Au3 plus emas 3, PT4 plus platina 4, NH plus amonium. Silakan, boleh di screenshot, boleh tidak. Kalau kalian sudah print nggak usah di screenshot. Dah, kita lanjutkan lagi. Itu tadi jenis kation yang muatannya positif. Sekarang kalau muatan anion, muatan negatif, OH- dibaca hidroksida, O2- oksida, F- fluorida, Cl- klorida, Br- bromida, I- iodida, Cn- cyanida, S2- sulfida, CO3 2- karbonat, SiO3 2- silikat, C2O4 2- oksalat, CH3CO- asetat, CNO2- nitrit, NO3- nitrat, SO3 2- sulfit, SO4 2- sulfat, PO3 3- fosfit, PO4 3- fosfat, ASO3 3- arsenit, ASO4 3- arsenat, SBO3 3- antimonit, SBO4 3- antimonat, ClO- hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat, MnO4- permanganat, MnO4 2- manganat, CrO4 2- kromat, Cr2O7 2- dikromat. Secara umum ini harus kamu hafal di luar kepala. Cuma ini kan butuh proses. Apalagi ini senyawanya banyak seperti ini. Makanya ini tabel tolong di print.
Jadi ketika kamu mengerjakan soal, sementara lihat tabel dulu. Lama-lama akan hafal dengan sendirinya. Paham ya? Dah, kita lanjutkan. Jika unsur logam mempunyai lebih dari sejenis bilangan oksidasi, senyawa-senyawa dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasi yang ditulis dalam tanda kurung angka Romawi di belakang nama unsur logam tersebut. Contoh, FeCl2. Nah, ini kan berasal dari mana? FeCl tadi, kalau dilihat tabel, Cl itu dilihat tabel, itu minnya 1. Cl-nya min 1. Ya. Atau cara gampangnya gini, Fe ini kan 1 nih. 1 miliknya ini, 2 miliknya ini. Jadi kayak tukar posisi. Kemarin sudah saya terangkan tentang tata nama, tentang redox ya. Berarti Cl-nya itu miliknya 1, berarti Cl min. Kemudian Fe-nya miliknya ini 2, berarti 2 plus. Ya, jadi Fe2 plus Cl min. Nah, karena ini 2 plus, berarti ini besi, dibaca besi 2. Karena 2 plus. Karena besi tadi ada 2 jenis. Besi 2 dan besi 3. Nah, khusus yang 2 jenis itu hati-hati. Besi 2 klorida. Kemudian FeCl3. Nah, ini kayak 1 tukar posisi. Ya, ini miliknya ini miliknya sana. Jadi Fe3 plus Cl min. Ya. Nah, ini Fe-nya 3 berarti besi 3. Cl-nya klorida, besi 3 klorida. Ya. Oke. Terus berikutnya Fe2 3. Jadi tukar posisi ini ke sana, ini ke sana. Jadi besi 3. Jadi Fe-nya 3 sulfida. Ya, kemudian SNO. Perlu diingat oksigen itu 2 min. Ya, kemarin udah belajar tentang redox, bilangan oksidasi O itu 2 min. Berarti Sn-nya karena ini bergabung jadi 1 dan tidak ada angkanya, berarti Sn 2 plus. Nah, Sn sendiri adalah timah. Karena ini 2, berarti timah 2 oksida. Kemudian SNO2, SNO2. O itu 2 min. Karena O-nya ada 2, berarti kalikan 2. Totalnya O adalah minus 4. Berarti Sn-nya 4 plus. Supaya positif dan negatifnya sama. Berarti timah 4. Timah 4 oksida. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan langsung contoh soal saja ya. Tuliskan nama senyawa berikut. Khusus yang senyawanya itu tidak ada 2 jenis, itu langsung disebut aja. K itu kalium, O itu oksigen. Tapi khusus ini ditulis oksida, kalium oksida. Mg itu magnesium. O itu oksigen, jadi oksida. AlS3, Al2S3. Jadi indeksnya tak perlu dibaca. Al itu aluminium. S itu sulfur, jadi sulfida. Kemudian Ag, coba cek dulu Ag itu 1 jenis atau 2 jenis. Cek Ag. Ag lihat tabel. Ag itu cuma 1 jenis. Namanya perak. Beda kalau 2 jenis, hati-hati. Jadi dibaca perak. Perak oksida. Cu, hati-hati. Cu itu tembaga ada 2 jenis. Cu tembaga ada 2 jenis, Cu plus dan Cu2 plus. Ini hati-hati. Khusus 2 jenis ini hati-hati. Kita harus jabarkan. Cu plus O. O itu 2 min. Cu-nya ternyata 2. Supaya jumlah positif negatifnya sama, itu kan ini minus 2 nih.
Berarti CU-nya ini plus 1. Ini kali ini kan plus 2. Kalikan plus 2. Jadi jumlah positif negatifnya sama. Berarti CU-nya ini tembaga 1. Jadi dibaca tembaga 1. Ya, tembaga 1 oksida. Karena ini 1. Kemudian yang ini. CuS. S itu 2 min. Cu itu berarti karena ini CuS berarti positif negatifnya jumlahnya sama, berarti Cu2 plus jumlah positif negatifnya sama. Berarti ini 2, berarti tembaga 2. Sulfida. Paham ya? Berikutnya SnO2. Ya, Sn. Sn plus O2. Hati-hati, O-nya O itu 2 min, ada 2. Berarti totalnya adalah min 4. Berarti Sn-nya ini supaya jumlah positif negatifnya sama, berarti 4 plus. Berarti hati-hati, Sn itu timah. Coba cek. Sn itu timah. Ya. Sn itu timah. Timah itu ada 2, timah 2 dan timah 4. Karena ini Sn 4, berarti Sn itu timah 4. Timah 4. Timah 4 oksida. Berikutnya yang ini HgCl. Hg itu apa coba Hg? Hg itu raksa, ada 2 jenis. Hati-hati khusus 2 jenis. Ya, Hg ditambah Cl. HgCl, Cl itu min. Nah, min 1 kalikan 2 berarti 2 min. Totalnya min 2. Berarti Hg-nya ini juga 2, totalnya harus positif 2, ini harus positif 1. Berarti ya Hg-nya positif 1, ini dibaca adalah raksa 1. Raksa 1 klorida. Silahkan screenshot dulu. Silahkan screenshot dulu ya. Begitu caranya ya. Khusus yang poin-poin 2 itu, yang ada 2 jenis ini, tolong lihat tabel. Kalau kamu lihat tabel pasti bisa. Ya sementara untuk lihat ini, lihat tabel dulu. Kalau belum bisa ya, nanti lama-lama akan bisa dengan sendirinya. Sudah di screenshot semuanya. Kita lanjutkan. Coba kerjakan. Silahkan kerjakan, Bapak kasih 5 menit. Bentar lagi ini nanti mati, nanti kamu gabung kembali. Coba dulu lihat tabel ya, lihat tabel. Silahkan.